Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Agak lesu, Bu. Nah, walaupun kita belajar di jam terakhir, kita harus tetap semangat. Kalau ada yang ngantuk, boleh cuci muka dulu keluar ya. Lapar, Bu. Kita habis jam pelajaran, kita pulang, bisa langsung makan di rumah. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Ibu Anita? Hadir, Bu. Yesi? Ya, Bu, hadir. Astuti? Hadir, Bu. Ya baiklah. Hadir semua ya nampaknya hari ini. Bagus Hadir, Bu. sekali Hadir, karena Bu. Melki izin, Bu. Melki izin ya, ada suratnya? Ada tadi, Bu. Ya. Dia pulang tadi, Bu. Sakit perutnya. Ya enggak apa-apa. Sekarang kita sebelum mulai pelajaran, kita biar semangat, biar hilang ngantuknya, kita nyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya, biar semangat. Ini kan semangat ya. Halo Bandung, ibu kota Periana. Halo Bandung, Kota kenang-kenang sudah sudah semangat. tidak berjumpa dengan kau. sekarang menjadi langit Api mari kembali. Halo Bandung, ibu kota periana. lalu kota kenang Sekarang telah menjadi lautan, tapi kembali. Sudah semangat semuanya? lagi, Bu, nyanyi lagi, Bu. Udah, nyanyinya nanti Nah, lagi. sudah ya. Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar. Pak Agus, tolong pimpin doanya. Ibu, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan gambar. Coba kalian saksikan dulu. Nah, minggu kemarin itu kita sudah mempelajari tentang pengertian dari mobilitas sosial. Pengertiannya ada faktor bentuk-bentuknya, faktor-faktornya, terus salurannya. Sekarang Ibu mau kalian mengamati, menganalisis gambar ini. Apa bentuk mobilitas yang terjadi di gambar ini? Coba kalian perhatikan. Ada yang bisa? Apakah ini bentuk mobilitasnya vertikal atau horizontal? Vertikal, Bu. Nah, benar sekali. Ini adalah gambar pelantikan dari kepala desa. Yang mana ini adalah menunjukkan bentuk mobilitas vertikal, yaitu yang mobilitas yang naik ke atas. Kemudian apa faktor pendorong dari mobilitas ini? Siapa yang bisa menyebutkan?
pendorongnya. Saya, Bu. Ya, coba Bu Jum. Ya, mungkin ingin mendapatkan jabatan yang lebih baik, Bu. Ya benar, bagus sekali Bu Jumliana. Terus ini saluran apa yang digunakan dalam gambar pelantikan kepala desa ini? Apakah saluran politik atau apa? Saluran politik, Bu. Saluran politik, bagus, Bu. Nadia. Nah, terus berdampak positif atau negatif bagi kepala desa yang dilantik di sini? Berdampak positif, Dampak Bu. positif, Bu. Ini jelas menunjukkan mobilitas yang terjadi itu adalah berdampak positif bagi kepala desa yang telah dilantik. Terus di sini tujuan pembelajarannya kita lihat dulu. Pada pembelajaran kali ini, yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis dampak mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mengklasifikasikan dampak negatif mobilitas sosial dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai materi dampak mobilitas sosial dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Kemudian manfaatnya dari pembelajaran kita kali ini itu akan menambah pengetahuan kita dalam menganalisis dan mengklasifikasikan materi dampak mobilitas sosial. Kemudian kita bisa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah dalam menghadapi dampak mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut lagi. Di sini Ibu nanti akan mengadakan bentuk pelajaran kita itu adalah model PBL, yang mana nanti kita akan mengadakan diskusi dan Ibu akan menilai sikapnya, pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Materi kita kali ini adalah dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial ini itu ada dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Simak ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah bisa. Apabila semua mobilitas sosial bersifat di atas, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah. Berikut ini beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Kita mulai dari yang pertama, yakni mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang kehidupan. Kita dapat melihat perbedaan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, menjadi bupati, atau bahkan menjadi gubernur. Dan memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Sebagai contoh, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan, bahkan sampai terjadi perang. Contoh lainnya adalah perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan lain, bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat apa dampak positif dari mobilitas sosial ini. Ada berapa yang kalian lihat tadi? Kalian dengar? Dampak positifnya ada berapa?
dari mobilitas sosial? Ada 5, Bu, tadi. Ya. Yang pertama apa? Apa tadi? Ada yang bisa yang pertama apa? Coba Bu Pipin ada tahu dampak positif dari mobilitas sosial? Ada yang bisa? Bentar, Bu. Atau yang lainnya dampak negatifnya dulu? Yang bisa siapa? Saya, Bu, dampak Coba positif. Dita. Ya, dampak positifnya yang pertama dapat mendorong seseorang untuk lebih maju. Ya. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. 3 cuman ya, Bu, cuman 3, Bu. Nah, terus dampak negatifnya apa? Dampak Bu. negatifnya ada 2, Ya, Bu. Made, coba. Bu, bisa menyebabkan orang depresi, Bu, karena penurunan status sosial, Bu. Nah, ya terus apa lagi yang kedua? Kemiskinan, Bu. Kemiskinan. Itu apa Konflik, lagi? Bu, konflik. Terjadinya konflik. Ya, itu kalau yang dikatakan Made tadi bisa berdampak gangguan psikologis itu karena penurunan statusnya mungkin akan menjadi dampak psikologis bagi orang yang mengalami penurunan status tersebut. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kelompok. Yang minggu kemarin kan sudah Ibu bagikan secara merata, itu 4 orang per kelompok. Nanti Ibu akan memberikan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nanti ketua kelompoknya ambil satu-satu ke depan. Di sana kalian akan menganalisis gambar. Nah, ini Ibu perlihatkan gambar-gambarnya. Setiap kelompok nanti akan membahas, menganalisis satu gambar. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan keempat. Ini ada 4 kelompok. Nanti setelah menganalisis, kalian masukkan satu kelompok, satu gambar. Berarti analisa penyebab terjadinya mobilitas sosial pada gambar 1. Misalkan gambar 1 tadi tentang G30 SPKI. Sebentar. Tolong Teh. Nah, analisis apa penyebab terjadinya mobilitas sosial pada gambar yang nomor 1. Kemudian analisa dampak mobilitas sosial yang ada pada gambar nomor 1 tersebut. Itu untuk kelompok 1. Begitu juga untuk kelompok 2. Nanti kelompok 2 akan menganalisis apa penyebab terjadinya dampak sosial yang terjadi di orang yang dikehendaki PHK ini. Begitu seterusnya kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ketua kelas silakan ambil satu-satu ke depan LKPD-nya. Sudah dapat semuanya kan? LKPD-nya sudah ada di tangan. Udah, Bu, udah. Nah, coba kalian perhatikan, kalian baca dulu petunjuknya, langkah-langkah mengerjakannya. Kemudian kalian bisa buka buku paket yang ada dengan kalian, bisa di sana mengambil referensinya bagaimana cara mengisinya. Silakan kerjakan, waktunya 15 menit. Itu tidak lama-lama karena satu kelompok cuma satu masalah yang akan dikerjakan. Sudah? Sudah selesai? Bu. Saya sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Jangan ada yang ngobrol di belakang ya. Kerjakan semuanya, kelompoknya itu bekerja sama. Jangan cuma satu orang yang bekerja. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah siap, Bu. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, kita akan presentasikan satu kelompok satu-satu ke depan. Ya. Siapa yang mau duluan atau dari kelompok 1? Siapa yang mau duluan? Saya, Bu, dari kelompok 2. Kelompok 2 duluan. Nah, silakan, Dita. Iya, Bu. Baik,
Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar, kami analisis bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia sekitar 2 tahun ini menyebabkan penurunan ekonomi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyaknya atau munculnya pengangguran-pengangguran akibat di PHK oleh perusahaan yang gulung tikar atau tutup karena bangkrut. Itu saja Bu hasil diskusi kami. Terima kasih. Kalau ada yang menanggapi silahkan. Nah, silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi. Saya Bu, Ya, Made, silakan. dari apa yang dijelaskan Dita tadi, dari dampak COVID-19, Ya. COVID-19, apa dampak negatif yang ditimbulkan Dita dari kejadian COVID-19 itu terhadap mobilitas sosial? Ya, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19 itu? Baik, Agus, kami akan coba menjawab. Dampak negatif tentu akan menyebabkan ya beberapa orang bisa saja mengalami depresi ya atau gangguan psikologis karena yang tadinya memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan yang cukup, tiba-tiba stres ya karena pemasukan tidak ada lagi. Sementara kebutuhan tetap ya, bahkan beberapa harga barang menjadi naik. Nah, jadi itu dampak negatifnya adalah terjadinya gangguan psikologis terhadap orang-orang yang terkena PHK tadi. Ya, bagus sekali Dita jawabannya. Bagaimana Made? Sudah bisa diterima? Sudah Bu, sudah. Bagus sekali. Ya. Terima kasih Bu. Nah, untuk kelompok 2 sudah ya. Kelompok yang lainnya siapa lagi yang mau tampil? Silakan. Kelompok 1, coba. Sudah selesai kan semuanya tadi? Iya Bu. Nah, coba coba Anita. Ya Bu. Ibu senyum dulu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kelompok kami membahas tentang gambar yang menggambarkan tentang organisasi gerakan 30 SPKI, Bu. Ya. Nah, jadi analisis yang dilakukan di kelompok kami yaitu karena pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi tertentu yaitu G30 SPKI tadi itu melibatkan militer Indonesia. Organisasi tertentu yang melibatkan militer Indonesia. Terus kemudian dampak negatifnya adalah gangguan psikologis dan terjadinya konflik, Bu. Benar sekali. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak? Ya, bagus sekali. Kelompok 3 lagi. Sudah ya. Kelompok 4 sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Coba, dari hasil diskusi. Mulai tadi itu dari gambar-gambar yang ada, kita cari kesimpulan apa dampaknya bagi negatifnya atau dampak positif. Siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Hasil diskusi kita. Atau dari gambar pertama dulu kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Saya Bu. Nah, coba Bu, coba Dita. Ya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini pasti akan mendatangkan 2 dampak. Apakah itu positif, apakah itu negatif. Nah, ya, jadi karena memang dalam kehidupan ya pasti ada ya Bu ya, sisi yang bagusnya ya tentu juga ada sisi yang buruknya. Itu kalau menurut
pendapat dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Dita. Terima kasih. Itulah kesimpulan tadi mengenai hasil diskusi kita. Kita apresiasi kepada teman-teman, dari apresiasi kepada teman-teman yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dan juga menanggapinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang dari pembelajaran kita kali ini tentang dampak positif, dampak negatif, apakah ada yang belum kalian mengerti atau kurang jelas? Boleh ditanyakan dulu. Bagaimana? Atau ada kesulitan yang kalian temukan? Sudah paham, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Nah, Ibu akan mengambil kesimpulan dari... Bu, permisi ke WC, Bu. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. 5 menit. Iya, Bu. Sebentar ya. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini bahwa yang tadi benar disampaikan Dita, itu dalam kehidupan kita pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau kita mengalami dampak sosial yang ke arah positif, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah sampai ke tahap yang ini, diberikan tugas yang sampai ke tahap ini, dan kita jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, atau kita juga jangan sombong dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian dampak negatifnya, kalau kita mengalami dampak yang negatif, kita jangan berlarut-larut, kita harus menerimanya dengan lapang dada sehingga kita tidak akan mengalami gangguan psikologis tersebut. Nah, dari pelajaran kita, Ibu sekarang mau mengadakan latihan. Buka buku latihannya. Soalnya cuma 5. Berupa objektif ya. Kalian bisa melihatnya soalnya di sini. Kalian jawab yang benarnya saja. Kalau benar A, cukup jawab A. Baik, Bu. Nah, ada 5, cukup jawab. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Sudah. Bagus sekali. Silakan dikumpulkan ke depan. Siap, Bu. Baik, ya, Bu. Sudah semua ya dikumpulkan ke depan. Ya, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Nah, minggu depan kita kan sudah menyelesaikan, hari ini sudah menyelesaikan tentang dampak mobilitas sosial. Berarti sudah selesai mobilitas sosialnya, mulai dari pengertiannya, bentuknya, faktornya, salurannya, sampai hari ini dengan dampak-dampak dari mobilitas sosial. Minggu depan itu kita akan masuk ke pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, nanti kalian di rumah buka bukunya atau cari-cari referensi dari internet. Boleh, karena di sekolah kita tidak ada internet, yang bisa buka di rumah, cari-cari agar minggu depan lebih mudah mempelajari apa yang akan kita pelajari minggu depan ya. Ya, Bu. Terus kita jangan walaupun jam terakhir ini jangan lesu, jangan lemah, jangan malas ya, harus tetap semangat, rajin belajar. Bu. Ya, baik, Bu. Ya, Bu. Kita harus rajin belajar karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pelajaran, tolong pimpin doanya dulu, Pak Agus. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Silakan kemas buku-buku kalian. Tadi ada yang katanya lapar, silakan. Kita mau pulang. Beraturan yang baik pulangnya. Jangan terburu-buru ya.
Terakhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.